dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu. Anjir, cok. Sensitif gitu bawahnya anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian para sobat-sobatku dimanapun kalian berada? Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya gitu men. Jadi para sobat-sobatku, seperti biasa kali ini bakalan konten reaction gitu ya kan. Tapi sebelum itu gimana? Apakah ada perubahan di tahun baru ini? Apakah sama aja? Tapi menurut gue ya udah jalani aja gitu. Tahun-tahun yang kemarin dan tahun yang sekarang sama aja sebenarnya. Udah jalani aja gitu men. Dan sebelum kita lanjut ke konten reactionnya, seperti biasa siapkan cemilan dan minuman manis supaya hidup ini tuh nggak terlalu pahit gitu men. Jadi santai aja, slow, nikmati, jalani, syukuri apa adanya gitu. Jalani aja, slow, sans gitu men. Oke, kita langsung aja ke konten reactionnya. Ya, jujur gue agak bete sih sama Gen Z. Kenapa? Apa ya, menurut gue kayak perubahan zamannya tuh itu ya ketaktuan ya. Menurut gue mereka tuh kayak etos kerjanya kurang aja menurut gue. Walaupun mereka ada kepintaran sedikit ya, tapi gue jujur gue benci Gen Z sih. Kenapa? Kalau berbicara tentang Gen Z gitu ya, gue juga Gen Z sih, tapi yang menjadi permasalahan adalah banyak sekali oknum Gen Z gitu, yang memang mereka memiliki etos kerja yang kurang gitu. Kalau misalkan pun mereka punya pekerjaan, mereka tuh sandwich generation, masuknya tuh sandwich generation yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit brutal gitu, dikit-dikit curhat ke medsos, gak relate gitu dengan kehidupan yang memang orang-orang milenial yang di atas Gen Z gitu, yang tahun 90-an, apalagi anak-anak yang tahun 80-an gitu. Mereka yang memang udah punya anak, mereka yang memang udah berkeluarga, mereka tuh punya etos kerja yang lebih gitu dibandingkan Gen Z yang suka mengeluh. Hidupnya tuh nggak pernah slow gitu. Hidupnya tuh nggak pernah senang gitu. Hidupnya tuh penuh dengan gimmick gitu. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit curhat di medsos. Susah memang Gen Z itu, susah. Apa? Gak tahu deh, kayak etos kerjanya menurut gue. Gue kan juga punya kantor ya. Gue kalau Gen Z sih gue nggak terima aja. Oh iya? Iya. Mau sepintar apa kayak, menurut gue etos kerjanya menurut gue lebih kurang aja sih. Dari umur berapa nih Gen Z yang kita maksud? 19, 20 yang kaget misalnya kayak kita memaki karyawan, kayak lu bego banget sih. 18 sampai 27. Iya, kayaknya lebih baperan aja gitu lah, kayak kayak digas dikit kayak gue nggak bisa nih kayak gitu. Ya enggak juga sih, sebenarnya tergantung Gen Z-nya yang kayak gimana. Kalau misalkan Gen Z-nya mudah mengeluh ya memang itu karakternya, bukan semua orang disamain kayak gitu, enggak sebenarnya. Kembali ramai momen seorang ibu-ibu tuding tetangganya punya babi ngepet nganggur tapi duitnya banyak. Dari kemarin saya udah pantau Pak, orang ini. Ini dia bertetangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu. Ya siapa tahu gitu kan, bisnis online bu, kan kita nggak tahu. Masa kita seuzon sama orang yang tidak pernah kita kenal gitu, cuma gara-gara dia nggak pernah keluar rumah tapi duitnya banyak. Ya siapa tahu bisnis online gitu. Masa zaman sekarang harus keluar rumah dapetin duit? Udah beda zaman, udah beda zaman dengan zamannya ibu, zaman batu. Kalau zamannya ibu tuh zaman batu. Sekarang tuh via internet semuanya bu, udah beda lagi gitu bu. Emang orang tua tuh susah memang ngomong sama orang tua tuh. Gak mau sih.
Gila. Ramai di medsos emak-emak piknik di dalam mall, gelar tikar dan bawa makanan dari rumah. Anjir, cok. Tadi pikir gitu bawahnya anjir. Allahu Akbar. Ini orang-orang mana sih yang sering kayak gini, Cuk? Enggak, maksud gua tuh ngapain lu piknik di dalam mall gitu, yang dimana di dalam mall tuh udah jelas-jelas dilarang buat bawa makanan dari luar gitu, men. Kebahagiaan orang itu berbeda-beda, tapi kalau yang satu ini terlalu norak dan mengganggu orang-orang yang lewat. Ya gua gak tahu juga gitu, orang-orang kayak gini tuh orang mana gitu. Pria di Konawe aniaya banting calon istri gegara cemburu. Pelaku ditangkap. Maksud gila. Wis. Anjir. Ada apa sih, men? Kalau misalkan ada permasalahan tuh bicarakan baik-baik gitu, boy. Jangan dikit-dikit mukul cewek. Jadi gini, men. Jadi kalau misalkan ada cowok yang mukul cewek, itu kelaki-lakiannya tuh dipertanyakan. Kok bisa-bisanya ada laki-laki yang mukul cewek gitu, men? Kok bisa gitu? Apa urat malunya udah gak ada? Atau memang beraninya cuma sama cewek? Sesalah-salahnya cewek, walaupun cewek mukul duluan, itu nggak dibenerin, Cok. Kalau misalkan cowok mukul cewek, apalagi mukulnya duluan. Emang source. Edi menuturkan penganiayaan itu terjadi ketika pelaku dan korban sedang membahas pakaian yang akan digunakan untuk proses lamaran. Dah fix, jangan dijadikan suami, fix. Udah gak layak, belum jadi suami aja udah mukul, mainnya fisik. Gimana kalau misalkan jadi suami? Waktu ditinggal Agung, oke. Tapi emang dari kecil udah cakep sih. Dari kecil udah cakep nih. Sama aja sebenarnya. Sama aja. Cuma filter doang. Dari kecil udah kelihatan cantik memang. Oh. Thanks. Gila. Gila. Mainan orang tuh ada-ada aja emang. Aksi Ustadz yang berusaha menyadarkan akal sehat. Oke. Innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur. Fans MU itu harus diru'ya ya. Muncul lagi memang.
mesin kerja otak kiri, Awas gak ganteng lu. menusuk-nusuk di hati. Ini kenapa pentil hitam masih? Pengambilan videonya sudah bagus, tinggal pengambilan nyawanya yang harus. Sama aja, nggak ada yang beda, sama aja. Momen emak-emak bikin konten joget di depan Masjid Al-Jabar di Bandung, tuai pro dan kontra dari warganet. Gimana ceritanya joget-joget di masjid? Tujuannya buat apa gitu? Tujuannya buat apa, Bu? Tujuan kalian tuh buat kayak gini, joget-joget di depan masjid. Mungkin jogetnya nggak terlalu ekstrim ya. Cuman ya yang jadi permasalahan tuh kenapa backgroundnya harus masjid gitu. Yang dimana masjid itu sebagai ikonik dari umat Islam. Jadi kalau misalkan joget-joget nggak jelas di depan masjid, bener nggak menurut kalian gitu? Ngapain emak-emak, susah memang emak-emak tuh kalau misalkan dikasih HP. Keresahan pasangan yang sudah 13 tahun pacaran tapi belum menikah juga. Lu pacaran 13 tahun ngapain? Tiga 13 tahun pacaran nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin. Nggak jalan-jalan gitu. Nggak mungkin nggak jalan-jalan. 13 tahun pacaran ngapain aja, Cuk? 13 tahun sudah pacaran nggak nikah aja. Pertanda nggak jodoh. Sepertinya nanti jodohnya yang baru ketemu 3 bulan langsung lamar. Nah, ini biasanya tuh pertanda gitu, men. Kalau misalkan nggak ada kepastian, biasanya nih cewek langsung nerima orang-orang yang memang baru datang. Anak di bawah umur ini kritik pemerintah hingga ibunya sampai maaf ke publik. Kritik pemerintah, maksudnya gimana kritik pemerintah? Republik Indonesia yang berlabel negara hukum, Bapak seharusnya menjaga dan menjalankan undang-undang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini. Bukan dengan merusak tatanan hukum dan memaksakan anak kandungnya menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Pertanyaannya tuh udah cukup belum ilmunya gitu, men? Kalau misalkan mau mengkritik tuh minimal tahu dulu lah ilmunya gitu, ya kan, Dek? Tapi public speakingnya bagus loh, dalam mengkritik tuh bagus. Cuman yang jadi permasalahan di sini adalah sudah cukup belum ilmunya buat mengkritik pemerintah gitu. 2024 terlebih lagi menggerakkan aparatur sipil negara dan kepala desa seluruh Indonesia untuk memaksa memilih anaknya menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Kalau misalkan belum ada backingan, Dek, jadi mending diem dulu gitu. Jangan langsung ulti. Jadi biarkan yang memang punya backingan gitu. Kenapa nih? Sekilas video demo pedagang nggak terima ditertibno nang sekitaran Kenjeran Watu-Watu Utomo Kenjeran Lama. Oke. Kalau misalkan kalian gak setuju terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, minimal jangan ngerusak fasilitas negara. Kalau misalkan kalian ngerusak fasilitas untuk umum, yang rugi kalian sendiri gitu, men. Buat warga-warga yang memang SDM-nya udah rendah, nggak punya pikiran, minimal jaga fasilitas yang udah diberikan oleh pemerintah. Jangan seenaknya dirusak. Kalau misalkan tidak setuju, datang langsung ke pemerintahnya. Kita diskusi di situ. Jangan dikit-dikit ngerusak fasilitas umum. Giliran udah rusak, yang rugi siapa? Masyarakat. Masyarakat yang ada di sekitar. Bukan cuma kalian. Susah memang kalau misalkan dikasih tahu tuh susah. Dikit-dikit ngerusak fasilitas, Emang tujuannya apa kalau misalkan ngerusak fasilitas? Makin seneng lah pemerintah. Karena kenapa? Kalau misalkan fasilitas itu dirusak, nantinya ada perbaikan lagi yang dimana duitnya pakai duit negara lagi gitu, men. Jadi lebih bijak lah buat para warga gitu, men. Ya Allah, susah emang warga tuh kalau misalkan diedukasi pun ngelunjak mereka tuh. Ya Allah.